Halo teman-teman semua, ketemu lagi ya. Kali ini aku mau ngobrolin salah satu lensa terbarunya Fujifilm ya. Jadi Fujifilm mengeluarkan beberapa lensa kemarin ya. Untuk GFX ada lensa 80 mili. Untuk X series ada dua lensa ya, ada dua lensa. Yang terakhir ini XF 27 mili f2,8 Mark II ya. Yang nanti mau dicantolin ke XF4, dan satu lagi lensa tele ya, lensa tele XF 70-300 ya. Lensanya lumayan ganteng nih ya, lumayan maco, tapi ini lensa menurut aku cocok banget buat traveling ya. Buat traveling atau buat hunting gitu ya, hunting yang tidak terlalu berat gitu ya, itu bisa cocok banget dengan lensa XF 70-300 f4 sampai 5,6. Jadi fokus aperture-nya ya, aperture lari di 70 milinya itu f-nya 4, di 300 milinya f-nya 5,6 ya. R artinya aperture ring-nya ada di sini, kemudian OIS ya, dilengkapi dengan optical image stabilizer, dan WR weather resistant. Wow, weather resistant. Sebenarnya ketika melihat ini ya, mengingatkan saya dengan abangnya dia yang sebelumnya, lensa XF 50-200 ya. Ini Fuji sudah mempunyai lensa tele ya 50-200 yang selama ini kalau traveling saya sering banget membawa lensa ini. Biasanya pasangan saya ketika traveling, saya traveling ke misalkan dinas ke kota mana atau ke luar negeri gitu, traveling ringan gitu, biasanya saya bawanya 1855 XF 1855 2,8 dan lensa ini. Nah, lensa 55-200. Jadi standarnya dapat, telenya dapat. Kalau mau nge-landscape pakai yang lebih wide, biasanya saya bawa 14 mili ya, lebih sama-sama kecil gitu. Nah, sekarang muncul 70-300 yang secara focal length itu lebih panjang lagi ya. 70-300 itu berarti kalau di full frame kurang lebih itu sekitar 105 ya, 105 mm sampai dengan 300 itu berarti jadi 450 meter. 450 mm ya. Handheld kecil gitu ya. Bisa menjangkau sana. Jadi lebih panjang daripada 55-200. Nah, bayangan saya ketika melihat Fujifilm mengeluarkan 70-300. Kayaknya lensa ini cocok kalau traveling. Sekarang ada satu pilihan lagi teman-teman. Ada lensa 1680-nya Fujifilm f4 ya. Itu kualitasnya lebih bagus dari 1855 dengan ring yang lebih panjang ya. Nah, itu cocok banget disandingkan di bawah hunting bersama lensa 70-300 ini ya. Beratnya sekitar, sebentar saya cek ya. Kita tes dulu. Ini beratnya berapa? Oke, saya copot lens back covernya. Beratnya 578 gram, hampir 600 gram yang 70-300. Sementara nggak tahu nih, perasaan saya 70-300 ini lebih ringan daripada lensa 55-200, perasaan saya ketika megang ya. Karena saya udah lama banget megang lensa yang 55-200. Nah, kakaknya ini dengan focal length ring yang lebih pendek 568. Berarti perasaan saya. Soalnya perasaanku lebih berat ini ya. Ini 568, yang ini 578. Ternyata tetap lebih berat yang 70-300. Sekitar berapa gram ya? 10 berapa gram tadi? 10 sampai 15 gram. 568 dan 578. 10 gram ya, selisih 10 gram. Oke ya, nggak masalah ya. Kemudian filter ringnya
Ini yang lama itu bukan yang lama, yang 55-200 itu 62 mili, yang ini 67 mili. Jadi lebih lebar ya. Teman-teman kalau mau dipasangin UV filter gitu. Perbedaannya lagi yang 55-200 ini belum weather resistant ya, belum weather resistant. Jadi kalau untuk traveling naik gunung dan lain-lain, hujan gitu, ini masih deg-degan ya. Kalau yang ini sudah aman jaya ya. Perbedaannya lagi ini sama-sama, di 70-300 ini ada tombol lock ya. Jadi kalau kita seringnya memotret gitu, ini kan suka memanjang sendiri gitu kan. Siapa tahu gitu. Nah, ini bisa dikasih ada tombol locknya. Kalau kita lock, ini nggak memanjang sendiri gitu. Kalau di tele bisa di lock lagi nggak? Oh nggak. Jadi locknya hanya bisa kalau pas nggak kita pakai baru kita lock untuk menghindari lensanya memanjang sendiri. Kemudian sama-sama ada OIS-nya. Nah, di 70-300 ini OIS-nya sudah dibikin otomatis ya. Jadi dari lensanya ini yang nanti akan mengaktifkan optical image stabilizer-nya. Sementara kalau yang 55-200 itu bisa kita off dan on kan ya. Off dan on. Nah, kayaknya nanti kalau kita pakai 70-300 misalkan kita mau pakai lensa ini dan mau menonaktifkan optical image OIS-nya ya, bisa dari menu di kamera ya. Bisa dari menu di kamera. Ini sama persis. Nah, penggantinya di sini ada tombol autofocus limiter ya. Jadi kalau dibuat full gini biasanya ya, dibuat full gini autofokusnya seringkali sedikit lebih lambat. Nah, bisa digeser ke memakai autofocus limiternya ke 5 meter sampai tak hingga ya. 5 meter sampai tak hingga. Jadi kita memakai tele gini dengan autofocus yang lebih cepat karena perputaran motornya itu lebih dibatasi ya. Secara fisik sih seperti itu ya. Saya belum melihat reviewnya yang lebih detail, bahkan belum mencoba. Nanti kita coba, atau sekarang kita coba dulu dipasangkan kalau dipasangkan di kamera XE4 seperti apa ya. Oke, ternyata nyaman juga ya dipegang seperti ini. Cukup ringkas juga ya. Jadi dipasangkan di XE4, apalagi kalau di X3 atau X4 mungkin lebih gahar lagi, lebih maco lagi ya. Oke ya. Jadi ya teman-teman, sementara itu saya akan mencoba untuk mencari tahu ya kehandalan lensa ini seperti apa. Sekarang sedang musim hujan, mungkin nanti kalau pas hujan bisa kita buat motret-motret di seputaran Jakarta dulu ya, nyari tempat yang sepi dan kita ngetes ketajamannya untuk lensa telenya, dan juga nanti dibandingkan dengan yang 55-200 yang lama seperti apa, karena ini opsinya ini sudah ada, yang ini sudah lama ya. Kalau pikiran saya sih autofokusnya seharusnya lebih cepat yang 70-300 karena teknologi autofokusnya 55-200 ini sekitar tahun 2012-2013. Jadi masih teknologi autofokusnya yang generasi pertama dari Fujifilm. Sementara kalau yang 70-300 ini seharusnya ya sudah generasi terakhir, jadi bisa dibuat mengejar fokus dengan lebih gesit lagi. Oke. Jadi gitu dulu ya teman-teman ya. Kita akan cari tahu lebih dalam ya handalnya lensa ini, ketajaman lensa ini seberapa ampuh ya. Saya akan mengajak jalan-jalan lensa ini besok dan gambarnya akan saya sharing untuk teman-teman semua. Stay tune di channel ini, tetap jaga kesehatan.